warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Farida Justika dengan NIM 857511033. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka semester 6 dari UPBJJ UT Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Saya akan mengamati gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada gerak seismonasti, distinasti, dan juga geotropisme negatif. Pun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada 2 tumbuhan putri malu. Ini saya kasih label A dan B, kemudian alat tulis, kemudian tabel pengamatan, stopwatch HP, penggaris, dan juga kardus. Pertama saya akan mengasih label dulu untuk kedua putri malu. Di sini saya akan simpan yang A, dan yang sebelah sini putri malu dengan label B. Yang pertama, saya akan melakukan gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerakan pada tumbuhan yang terjadi akibat sentuhan atau rangsangan dari luar. Contohnya pada tumbuhan putri malu yang menutup daunnya ketika terkena sentuhan. Gerak seismonasti pada putri malu ini adalah bentuk perlindungan diri dari ancaman luar. Putri malu akan menutup daunnya selama 7-12 menit sampai putri malu merasa bebas dari ancaman. Pertama, saya akan melakukan gerakan pelan, gerakan sedang, dan gerakan kasar pada tumbuhan putri malu yang ada di depan saya. Pertama, saya akan melakukan gerakan pelan. Pada saat saya melakukan sentuhan pelan pada daun putri malu yang tersentuh, daun putri malu yang tersentuh itu meredup. Yang kedua, saya akan melakukan gerakan sedang. Ketika saya melakukan sentuhan sedang, daun putri malu yang tersentuh dan yang terkena tekanan ikut meredup. Yang selanjutnya, gerakan kasar. Pada saat saya melakukan gerakan kasar, daun-daun putri malu yang tadinya mekar dan daerah-daerah yang terkena tekanan menjadi meredup dan tertutup. Selanjutnya, saya akan melakukan gerakan distinasi. Gerakan distinasi adalah gerakan pada tumbuhan yang terjadi karena pengaruh gelap atau malam hari yang sering disebut dengan gerakan tidur. Di sini saya memiliki 2 putri malu. Yang pertama ada putri malu dengan saya kasih label A, dan putri malu yang saya kasih label B. Pada putri malu A, saya akan menutupnya menggunakan kardus selama 30 menit, dan untuk tumbuhan putri malu B, saya akan membiarkannya terbuka selama 30 menit. Ini saya akan menutup tumbuhan putri malu yang A dengan menggunakan kardus ini selama 30 menit. Setelah 30 menit, tanaman A kita buka.
Ternyata tumbuhan putri malu yang tertutup oleh kardus berada dalam keadaan gelap dan tidak terpapar matahari. Ternyata daun-daun yang tadinya mekar menjadi meredup seperti ini. Sedangkan tumbuhan yang terkena cahaya matahari, daun-daun yang tadinya mekar masih sama tetap mekar dan terbuka. Seperti tumbuhan yang saya kasih label B ini, bisa terlihat jelas di sini daun-daunnya masih tetap mekar. Untuk selanjutnya saya akan melakukan gerakan geotropisme negatif. Gerak geotropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang arahnya menjauhi pusat gravitasi bumi atau menjauhi rangsangan dari gravitasi. Untuk alat dan bahannya, saya mempunyai 2 wadah yang saya sudah kasih label A dan B. Kemudian ada air secukupnya. Kemudian ada tanah, dan juga yang terakhir ada biji kacang merah. Langkah pertama, saya akan mengisikan dulu tanah ke dalam wadah yang sudah disediakan. Isikan secukupnya. Setelah terisi, kita taburkan biji kacang merah 3 biji. Biji kacang merah, lalu kita tambahkan lagi tanah. Lakukan hal yang sama untuk pot B. Lalu isikan lagi taburi tanah di atasnya. Kemudian setelah itu kita siram. Siram dengan air secukupnya. Hingga membasahi tanah di dalam cup. Selanjutnya, wadah A akan saya simpan secara vertikal atau berdiri, dan wadah yang B akan saya simpan dengan posisi miring atau horizontal seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita lihat bagaimana perkembangan kacang merah yang disimpan secara vertikal dan horizontal di dalam waktu 1 minggu ke depan. Baik, setelah 7 hari kacang merah yang saya tanam alhamdulillah sudah tumbuh. Saya menyimpan pot A dengan yang berisi kacang merah ini dengan posisi berdiri, sedangkan yang pot B dengan posisi mendatar. Bisa kita lihat dengan jelas ya, bahwa pot A tetap tumbuh ke atas dan pot B walaupun saya simpan secara mendatar tetapi tetap tumbuh ke atas. Ini terlihat ya, membelok ke atas. Jadi untuk
Untuk kesimpulannya mengenai gerak pada tumbuhan seperti seismonasti, niktinasti, dan juga geotropisme negatif memberikan wawasan tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Tumbuhan memiliki mekanisme unik yang memungkinkan mereka merespon rangsangan eksternal dengan cara yang berbentuk kelangsungan hidup mereka, seperti gerak niktinasi dan seismonasti. Seperti gerak niktinasti dan seismonasti yang dilakukan pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan merespon rangsangan ketika ada sentuhan, ya. Begitupun dengan gerak geotropisme negatif yang saya lakukan pada tumbuhan kacang merah. Meskipun kacang merah yang pot B yang berisi kacang merah dan saya simpan dengan secara mendatar, tetap tumbuh ke atas mengikuti. Cukup sekian video praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.